Kita akan memulai kebaktian, tapi sebelumnya pakaiannya yang rapi, duduknya yang manis ya. Tidak sambil makan dan tidak sambil bermain. mari kita bersedia hati. Minggu PT dalam Yesus kita bersaudara. Kita sesamanya ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kita harus saling memaafkan, saling mengasihi, saling melengkapi lah. Ayo kawan-kawan, yuk kawan ya. Betul ya kawan ya. Terima kasih. Ayo teman-teman, adik-adik yang di rumah. Dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kita tidak boleh ada bermusuhan ya, dan juga tidak boleh kete-kete loh. Oke? Yuk kita puji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Jesus.
主耶稣，谢谢你的看顾保守，谢谢你的慈爱怜悯，谢谢今天通过网络视频，我们可以在家里崇拜，恳求主给我们有精神，让我们的诗歌讨主的喜悦。谢谢主耶稣，我们如此祷告，奉主耶稣的名，阿门。Buka Alkitab, lalu ku baca, sep. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, sep. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirah jiwaku. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirah jiwaku. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Contoh Suarni. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentu baik-baik saja. Semua sehat-sehat kan? Oh, titip salam dulu dong sama papi dan maminya. Bilang Cuantau titip salam papi, mami. Semoga semuanya sehat-sehat. Nah adik-adik, Cuantau belum nyapa ya? Cuantau mau nyapa dulu dah. Dari kelas mana ya? Yang kecil atau yang besar? Yang mana? Oh, yang kecil dulu. Oke, kelas Indria, apa kabarnya adik-adik? Baik. Oke, kelas Pratama, apa kabarnya? Baik juga. Kelas Madya. Kelas Madya apa kabarnya? Baik. Dan kelas yang paling besar, Tunas Remaja, apa kabarnya? Baik juga. Baiklah adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita. Hari ini Contoh mau cerita apa lagi ya? Kira-kira apa ya? Ada deh. Sabar menunggu ya. Jadi kita doa dulu, baru Contoh mau cerita. Kalau kita belum doa, belum boleh cerita. Ayo adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya. Contoh mau berdoa. Kalian dengarkan ya. Kali ini nggak ikut kalian doa. Ya, kalian hanya dengarkan, tapi jangan bobo ya. Pura-pura doa tapi bobo, gak boleh ya. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, dan dengarkan Contoh berdoa sampai amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. 2 bulan lebih kami melaksanakan ibadah online. Kami sungguh rindu dengan anak-anak didik kami. Kami rindu bersama dengan mereka, bertatap muka langsung untuk membimbing mereka belajar. Tetapi kondisi ini tidak memungkinkan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kasihanilah kami Tuhan. Redakanlah badai corona ini. Pulihkanlah keadaan ini. Berikanlah kebebasan bagi kami untuk bersama lagi seperti dulunya. Berikanlah kami kebebasan untuk bermain bersama anak-anak, bertemu bersama anak-anak, dan bisa beraktivitas tanpa ada rasa waspada yang berlebihan.
Tuhan Yesus, hari ini kami mendoakan untuk anak-anak kami. Berikanlah kesehatan dan perlindungan kepada mereka dan juga papa mama mereka. Dan walaupun di rumah mereka ibadah online, Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah mereka tetap bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan mereka mengerti firman Tuhan yang ditabur setiap minggunya. Dan lebih-lebih mereka bisa mengikuti ibadah, menikmatinya dengan sukacita. Kami serahkan waktu untuk menaburkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin kami, terlebih hamba-Mu yang bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hati kami semua. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini contoh mau cerita dari Alkitab. Dari mana ya? Dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Siapa yang sudah tahu ceritanya? Ayo, ada? Tidak ada? Nah, adik-adik, kalian masih ingat enggak? Contoh pernah cerita tentang 5.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Ya, 5.000 orang diberi makan dan sisanya berapa? 12 bakul, betul 12 bakul adik-adik sisanya. Ya, setelah orang-orang itu makan adik-adik, ternyata mereka nggak mau pulang-pulang juga. Mereka masih di situ, masih bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian pulang duluan ya. Kalian menyeberang duluan, naik perahu duluan, nanti saya akan nyusul. Berangkatlah kalian duluan. Nah adik-adik, murid-muridnya pun akhirnya berangkat. Mereka menyeberang duluan. Nah sementara itu adik-adik, kan masih banyak orang di situ. Nah Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, kalian pulang juga ke rumah. Ini kan sudah mau malam. Saya juga sudah tidak mengajar lagi saat ini. Jadi kalian pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya orang-orang itu adik-adik pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka pulang satu persatu dan akhirnya pulang semua. Nah, Tuhan Yesus sendiri kemana? Kan dia sendiri di situ. Kemana dia pergi? Tuhan Yesus adik-adik naik ke atas bukit. Ngapain ya Tuhan Yesus ke sana ya? Nah, ternyata adik-adik Tuhan Yesus pergi ke atas bukit itu untuk berdoa. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan segala pekerjaannya pada hari itu, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa di sana. Dia berdoa di sana adik-adik, sangat lama dia berdoa. Dan dia sendirian di sana. Sementara murid-muridnya adik-adik berlayar. Dan mereka sudah meninggalkan pinggir pantai beberapa mil jauhnya. Jadi mereka sudah cukup jauh adik-adik. Nah, pada waktu murid-muridnya sedang berlayar, mereka tiba-tiba merasa tidak nyaman di atas perahu. Kenapa? Karena datang gelombang yang besar, angin sakal adik-adik terjadi. Dan akhirnya di atas kapal itu mereka tidak bisa duduk dengan tenang. Oleh sana, oleh sini, aduh gimana ini? Badai besar datang. Adik-adik, kira-kira jam 3 sore adik-adik, bukan jam 3 sore, jam 3 pagi. Tiba-tiba adik-adik jam 3 pagi apa yang terjadi? Ada sosok yang berjalan di atas air. Nah, coba adik-adik, di tengah-tengah badai yang besar, perahu mereka oleng sana, oleng sini, ya mereka sudah ketakutan. Jangan-jangan kapal ini
mendengar itu seperti suara guru kita. Oh iya, itu suara guru kita. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka pun memperhatikan dari jauh. Satu muridnya ngomong tak mikir dulu. Tiba-tiba dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kira-kira Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Apa Tuhan Yesus bilang, jangan, ini kan lautan luas, ini dalam sekali. Nanti kalau kamu tenggelam gimana? Gak boleh kamu datang kemari. Wih, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, datanglah. Disuruh datang adik-adik, berjalan di atas air. Nah, Petrus tanpa berpikir panjang dia langsung terjun ke laut. Dia turun, lalu dia berjalan di atas air dengan tenangnya. Dia mendekati Tuhan Yesus seperti berjalan di atas tanah yang rata. Berjalan dan berjalan. Tiba-tiba adik-adik, si Petrus melihat sekelilingnya dan merasakan ada tumpahan angin keras. Mati aku. Ini ombak besar, angin kuat, bisa mati. Aduh, mati. Petrus mulai bimbang dan ketakutan. Dia mulai merasakan ini air dan akhirnya dia tenggelam. Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa kira-kira? Rasain. Siapa suruh tadi berjalan kemari? Kan saya tidak suruh kamu datang kemari, kamu yang minta. Jadi kamu minta ya saya kabulkan loh. Nah sekarang rasakan. Apakah Tuhan Yesus berkata demikian adik-adik? Oh enggak adik-adik. Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan mengangkat tangan Petrus, menolong Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu dia membawa Petrus adik-adik bersama dengan dia naik dan masuk ke dalam perahu. Dan murid-murid yang ada di dalam perahu itu adik-adik berkata kepada Tuhan Yesus, engkau sungguh anak Allah. Engkau sungguh anak Allah. Di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Di tengah-tengah situasi yang tidak ada kepastian, di tengah-tengah situasi di mana murid-murid itu berhadapan dengan maut, dengan kematian, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Tuhan Yesus datang melepaskan mereka. Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu adik-adik, walaupun saat ini situasi di mana kita ada sangat mencekam karena badai corona belum berhenti. Setiap hari kita dengar adik-adik ada bertambah jumlah orang yang terpapar virus corona. Ketakutan di dalam hati menguasai banyak orang. Tapi ingat adik-adik, kita nggak boleh takut. Karena dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita. Menolong kita, menyelamatkan kita. Jangan takut. Yang penting pada saat ketakutan itu datang, seperti Petrus waktu dia tenggelam dan dia tidak tahu harus berbuat apa yang dilakukan Petrus? Dia berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Dia tidak berlama-lama, dia segera mengulurkan tangannya, menolong Petrus dan menyelamatkan Petrus.
Tuhan Yesus sayang juga sama adik-adik semua dan sama contoh juga. Tuhan Yesus peduli kepada kita. Dalam keadaan apapun, mari adik-adik kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menjaga kita, Tuhan Yesus yang melindungi kita. Karena adik-adik, kita tidak bisa menjaga diri sendiri. Tuhan Yesus sudah membuktikan, Dia menolong murid-muridnya, Dia menyelamatkan murid-muridnya, Dia menjaga murid-muridnya. Demikian juga adik-adik, Tuhan Yesus menjaga kita selalu. Karena itu, jangan takut. Nah adik-adik, ayat mas kita pada hari ini contoh ambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baiklah adik-adik, kita akhiri cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Tidak perlu diikuti kali ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditabur boleh diingat oleh anak-anak kami, dan firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup mereka untuk tidak hidup di dalam ketakutan dalam situasi wabah virus corona saat ini. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama mereka, menyertai dan melindungi kemanapun mereka pergi dan melangkah. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aku gak berani, Rosa. Aku gak berani naik kapalnya. Ombaknya besar. Aku takut tenggelam. Dari tadi lu bilang takut apa lo se? Takut naik kapal, Rosa. Ombaknya besar. Nanti tenggelam. Oh, kau se dia nggak tahu kita punya Tuhan Yesus. Itulah. Kita naik kapal apapun Tuhan Yesus jadi nakoda kita. Ayo cerita. Iya. Adik-adik di rumah, kita juga jangan takut naik kapal ya, karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita.
我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。